Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Acara ini dipersembahkan oleh Pekam Rukyah Jogja, terapi syar'i sesuai sunnah Nabi, pengobatan medis dan non-medis, Jalan Luwanu 44 Yogyakarta. Telepon 0823 1347 7172. Sahumu, sahabat Quran mulia, ngaji Quran asik. Telepon 0813 2846 4314. Ini loh. Setelah sampai dengan akhir Ramadan itu kelihatan mulai bersinar. Bercahaya ya. Istrinya itu pas dia dalam selimut aja kelihatan bercahaya. Ditilik lagi ndelok WhatsApp. Tak pikir saking cahayanya bagus. Lah iya. Bagus. Saya itu nek puasa itu benar-benar mengambil hikmah dan intisari. Ini. Lah wong-wong tak kandhani piye? Saya sampai tidak melaksanakan amalan-amalan isen karo sing tak kandhani. Bocah nggonku maune sadurunge poso clemer. Terus sok colong jupuk. saiki setelah jalani. Lho. Tak kandhani manut bocah. Tak omongi. Kowe nek gane nek nang masjid kira sok jibuki sandal. Iya. Kowe iki karepmu kepiye? Benar. Nang masjid kok jikok sandal. Benar. Hati nuranimu kene. Benar. Terus bocah bodho. Terus Sepatu lho larang. Kebatan. Ini peningkatan dalam keburukan nggak boleh. Ya karepmu ki ya benek didol cucuk. Ora mung sandal. Gimok sandal ora cocok gitu ya ora itu. Entuk ya. Iya, tapi ya harapannya kayak gitu loh. Kadang kita problemnya itu gitu toh. Iya. Nek wis akhir Ramadan gini terus kita nanti piye mempertahankan? Serasa bebas. Oh, takutnya setelah itu kayak bebas meneh toh. Los. Ya juk dilan-dilan meneh gitu ya Mas ya. Saya itu nek poso itu dengar kata Pak Ustadz waktu ceramah. Paling enggak punya target-target. Wus. Tak terapkan kok itu. Wah. Paling tidak kamu harus memberikan sahur atau buka minimal 3 orang. Wah, tak laksanakan. Terus. Pendak sahur karo buka wong telu tak Kei. jatah. Sapa wae? Bojoku murut wong lanang wedok. Piye? Oh iya. Bener sih tapi. Apik. Aku iki peningkatannya Cepet banget iki. Jadi Praktek ini pas. Langsung guys. Ya. tak kayak mereka membutuhkan. Nek Hmm. ra tak uluri, Ya. Jadi ora sahur ya Mas ya. ora sahur. Tapi ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Itu ngene tangga-tanggane barang-barang dijibuki. Itu tuh maksudnya diterapkan dengan perbuatan, bukan terus ngambil barang orang juga. Terus di tempat ibadah ngono, terus ngono enggak boleh itu. Enggak boleh. Ya itu loh, problematika kita tuh kan setelah akhir Ramadan adalah bagaimana mempertahankan kebiasaan kita yang sudah baik ini. Semangatnya itu masih tetap harus. Kadang kan nek nganu berpikir kan wah nek poso itu pahalanya banyak. Nek bar poso ora pahalane biasa, yo ling lakoni biasa. Jadi ora neng koyo semangate itu piye yo carane. Lah ya kuwi. Itu yang saya masih bingung kan. Oni ada pemikiran enggak ya ngene-ngene iki piye carane? Ya toh? Problematikamu selama Ramadan ini apa aja? Kayaknya itu bisa sih Mas. Tadi itu nanti saya punya Ustadz yang biasanya itu dia lebih paham. Beliau itu lebih paham tentang semua tentang Ramadan, tentang apapun. Nah, ini nanti tuh kayaknya tuh Ustadz ini terus lagi bareng sama Mas Iwan. Atau nanti coba saya panggilkan. Ya, nanti nggak apa-apa. Tapi nek kita ono solusi sih sepo ngerti dari Oni atau tapi nek Ustadz Oni biasa sok ngisi. Ngisi apa? TTS. Misalnya ngisi Pak Mandi. Kok ngisi TTS. Lah kan sibuk. Kultum Yang ngisi kultum loh. Tapi nek pas sela-sela di antara kultum kan yuk TTS Nah, mau Mas. mengasah kecerdasan. Dari refresh dulu Mas. Refresh maksudnya memperbanyak ilmu sih. TTS tentang agama kan bagus toh. Jarang toh TTS tentang agama. Atau misalnya yang dilakukan saat saat Ramadan puasa 5 kotak ngono kan arah. Salat yang dilakukan jam 6 malam. Nah, 6 malam apa?
Ayo 6 malam tuh surup itu loh. Gitu loh. Maghrib Apa berapa kotak itu. Iya, jurang ngono ya. Apik lho. TTS tapi khusus Islami gitu ya. Apik Baru ini katanya. mau kepikiran. Tapi gambare TTS ya yang Islami kok ora terus gambar sih hot gitu jangan. Ikhlas itu Iya, pahala. lah ya gambarnya ya mungkin kaligrafi ya apa-apa gitu. Oh, bagus. Itu bagus tuh. Itu untuk mengisi nek di senggang-senggang bulan Ramadan karo meningkatkan ilmu. Ya. Ilmu Dan TTS dibagi dua itu ya. Ada yang TTS tadi misalnya harganya 10.000 itu belum diisi. Sama yang 20.000 itu sudah ono isiane. Oh, Jadi tadi kita malah salah rasa jawaban repot nih. ayo. Penak sih. Ayo Jadi begitu ngopo. itu Mas. Lah serune iki lek ngisi kok mah tuku sing wis isi. Tapi ana sing luwih angel kudune Mas. Apa? TTS jawabannya nganggo Arab itu. Oh, ya bagus juga loh ya. Alif ba lho. Oh, lo ya dipaski kotake pas perane kuwi. Tenan itu. Bagus itu. Nganu nek tempat saya itu nek puasa itu mengisi kegiatan itu dengan olahraga. Terus Terus Tapi untuk menyesuaikan dengan bulan Ramadan itu kan biasanya tandingan Ya. bal-balan itu. Nomor punggungnya ganti huruf hijayah. oh bagus. Ya. just Terus tenang. wasit iki bukan meng sekedar kok wasit biasa. Nek wasit biasa meng menyalahkan Ya. ngertu kunang kamu salah. Karo ngekaki. Apa? Misalnya pemain sliding kita kebuat ngono. Kartu kuning seret. Kamu enggak boleh seperti itu. Ini dosa. Oh ya ya. Karena tausiah. Jangan tausiah ya. Nek kamu berbuat dosa ini dalilnya seperti ini. Jadi wasitnya karo menerangkan. Jadi le bal-balan sorong dino. Tapi kan di bagus. ben awake dhewe iso ngerti lah. Iya. Petua-petuae seperti apa. Itu. Intisarine. Tapi ya bagus tuh kan. Kan memang problematika kita ya itu toh. Seakan-akan nek uang itu ada beberapa tipe yang menyambut Ramadan itu seneng ya toh wah iki ribuan bonus berjuta-juta pahala misalnya tak terhingga. Ya, Tapi ada orang yang waduh mulai terikat iki ngono ya, mulai terkekang gitu. Nah. Tapi ada juga yang tengah-tengah. Ya seneng tapi kadang sedih gitu toh. Lah, yang jadi problem itu tadi On. Biar ini nanti saya sama Mas Pur dapat pencerahan, Mbok. Nanti tolong Oni ini kan dengar-dengar mau sekalian pengajian ke tempat siapa si Debbie dan lain sebagainya. Nanti mampir ke tempat ini ya Ustadz ya, disampaikan Pak Ustadz nanti Mas Tiawan sama Mas Pur tuh pengen belajar tentang Disuruh ini apa nanti namanya ketemu Debbie refleksi akhir Ramadan tuh baiknya gimana gitu ya. Salam ya nanti. Iya. Ya. Salam piye? Mas poso lho Mas poso. Kan temen. Oh iya. Ya. Kita Oke ya. sampai ya. Tak tunggu nanti di Siap. sini aja. Ya, duluan ya Mas. Ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kita udah tahu nanti bagaimana setelah akhir Ramadan ini kita bisa lebih baik lagi nanti enak. Ya, Karena ya kita keterbatasan ilmu nek masalah agama. Nah, yo nek kita rak yo lagi belajar loh ini, Pak. Iya. Assalamualaikum. Kepala ada orang di sini. Wong dari sana kok glendang-glendang. Nah, ya itu Katanya habis diskusi. Nah, katanya habis nek ngomong ngaji. sendiri kayak orang ndak sehat akalnya. Ini tadi mesti berjuang mesti gibah mesti. Enggak. Ngerasain jenengan kan pahala. Iya. Enggak, Mas. Ngobrol biasa. Oke. Gimana, Mas? Tuh, mau tanya tadi udah sampein Oni enggak? Mbak Oni tadi kan? Mbak Oni Nah. katanya disuruh mampir tempatnya Mas Tiawan. Iya, makanya penting ya, Mas. Ada Mas Pur gitu. Kita tuh mau sharing ya. Jadi kita kalau akhir Ramadan ini kan kadang bingung Ustaz ya. Sisi lain gelisah-gelisahnya adalah gimana kalau kita keimannya sudah membaik gini tuh tiba-tiba nanti setelah Ramadan terus jadi drop Menurun meneh. ya, Pak Ustaz. Itu piye ya biar paling enggak itu ya membaik, Ya. syukur-syukur gitu ya. Minim banget stabil tapi ya meningkat terus itu ya. Nah, iya. Istimewanya kan Berat, seperti Drop. itu. Nah, Betul pripun ya. itu? Ya. Ustaz. Ya, jadi begini teman-teman semuanya dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sebuah kebiasaan yang terjadi di kalangan para sahabat ya. Setiap kali di akhir Ramadan semacam ini sedih Mas Pur. Nah, kayak gini wajahnya sedih. Ini, Nah. ini setiap bulan dari awal bulan sampai akhir bulan gini. Iya ya. Jadi kalau para sahabat itu betul-betul sedih Mas Pur. Sedih bukan karena kemudian apa-apa, tapi karena Ramadan mau selesai. Ramadan sudah akan segera meninggalkan mereka semuanya. Artinya pahala dari ibadah yang mereka lakukan kembali bernilai biasa. Tidak berlipat ganda sebagaimana bulan Ramadan. Makanya kemudian ya kita sebagai kaum muslimin ini jangan sampai kemudian
patah semangat ya. Yang namanya orang yang bertakwa itu tidak kok hanya Ramadan. Saya bertakwa kalau Ramadan, kalau kemudian selesai Ramadan hilang ketakwaan saya tidak. Ya. Allah sambut kita semuanya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Artinya. nih. Tadi ngaji. Ini mesti Ayo. Silakan, Mas. Coba, Pak Ustaz. Tolong enggak bisa. loh, yang saya ajarkan tadi Pak Ustaz. Panen. Kamu sama Ustaz ilmunya tinggi Pak Ustaz. Kamu ajarkan lu. Iya. Terus jadi gini, Allah Subhanahu wa taala menyambut kita semuanya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Dan bersegeralah kamu ke dalam ampunan surgamu, ke dalam ampunan Tuhanmu dan surga. Ya. Yang apa? Yang kemudian Allah luaskan semuanya itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kita sudah puasa Ramadan 1 bulan. Harapannya kita menjadi yang bertakwa. Kita menjadi orang yang diampuni segala dosa-dosa kita karena sudah tidak memiliki dosa. Tempatnya di mana, Mas Pur? Masukkan ke dalam surga. Jangan pura-pura enggak tahu. Kalau tahu tuh dijawab. Saya itu tahu saya. Terlalu tawaduk berarti ya. Saya kan maksudnya rendah diri. Biar ini memberikan kesempatan Pak Ustadz. Masya Allah ya. Jadi kalau memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peluang untuk memasuki surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu, berarti jaminannya kita harus menjadi orang yang bertakwa. Sekali lagi saya katakan, takwa itu dimanapun kita berada, dari masa ke masa harusnya kita bertakwa. Harapannya ketika kita berjumpa dengan Allah dengan perjumpaan yang hakiki, ketika kita dimatikan itu pun dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Maka jangan sampai kemudian sebentar sajalah tak lepaskan takwa saya. Nah, bagaimana itu ketika kita melakukan maksiat? Ketika kita menyengaja atau merancang kemaksiatan, nah berarti di situ kita melepaskan ketakwaan kita. Karena di situ kita terus didut gitu mati. Pas sudah puasa Ramadan 1 bulan, punya amalan banyak, sengaja ya kita menyengaja sekali untuk melakukan kemaksiatan, malah kita rancang kemaksiatan itu dan di situ dimatikan. Waduh, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kemudian kita itu kalau merancang itu dosanya sudah besar Pak Ustaz. Ya kalau hanya meniatkan untuk melakukan kemaksiatan belum terhitung. Belum. Bagusnya di agama kita tuh kayak gitu ya. Iya. Kalau niat jahat itu belum dihitung kalau belum melakukan. Atau Mas Pur punya niatan jahat sama saya? Enggak Pak. Yang satunya itu yang maksiat itu loh dia. Tapi kalau niatnya itu baik, itu sudah dihitung ya. Iya, sudah dapat pahala gitu. Apalagi dilakukan. Iya. Nah, makanya kalau kemudian kita di penghujung Ramadan semacam ini, jangan sampai kemudian kita loyo. Ya. Jangan sampai kemudian kita sudah saya perjuangkan di awal-awal kemarin, jangan. Tapi bagaimana kita berusaha malah mengumpulkan segala kekuatan kita untuk menyempurnakan ibadah-ibadah Ramadan di akhir semacam ini. Nah, ini bagus. Kemarin Iwan ini akhir Ramadan bilang sama saya, "Mas, saya ini loyo tak terapi sekarang." Wah. Soalnya tuh belum saya itu Mas Pur dulu ke sana duluan. Di terapi terus sembuh, Mas? Di terapi sembuh. Dia sembuh, Mas Pur yang dia kan terapi. Ya, jadi amalan yang kemarin kita laksanakan ya, yang sudah kita agendakan, jangan sampai kemudian terlepas begitu saja. Untuk mempertahankan ketakwaan itu, bagaimana kalau kita itu sudah memiliki kebiasaan baik 1 bulan, saya tidak pernah putus sholat malam. Silahkan itu dilanggengkan, diistiqomahkan terus di luar bulan Ramadan. Mulai saat ini kita niatkan jangan sampai kemudian sholat malam kalau hanya tarawih saja. Tapi bagaimana kita mengupayakan setiap pagi kita bangun sebelum subuh, kemudian kita usahakan untuk mendirikan sholat malam. Ya semampu kita, semampu kita. Syukur-syukur kalau kita seperti orang yang sholat tarawih ini ya.
sampai kemudian 11 rakaat, sampai kemudian 23 rakaat atau kemudian semampu kita, silahkan, tidak menjadi masalah ya. Tapi saya kok kemudian cenderung wong di Ramadan saja kadang-kadang kita sudah kepayahan gitu ya. Apakah kemudian di luar bulan Ramadan kita bisa lebih banyak dari 23 rakaat? Saya kira kok jarang di antara kita yang seperti itu. Meskipun mungkin ada. Tapi saya berharap kita berdoa kepada Allah supaya amalan untuk melanggengkan sholat malam ini tetap kita istiqomahkan di luar bulan Ramadan. Gitu berarti. Nah, itu satu ya. Kemudian tilawah kita juga jangan sampai kemudian berhenti. Mas Pur khatam berapa kali? 1 kali. Terus nanti saya di bulan Rabiul Awal tanya, Mas Pur sudah khatam, kapan terakhir khatam? Ramadan kemarin. Nah, mosok khatamnya tilawahnya hanya di Ramadan. Jangan sampai seperti itu ya. Tetap kita usahakan kalau kemarin Ramadan bisa khatam 2 kali. Nah, di luar bulan Ramadan ini usahakan 1 kali khatam setiap bulannya. Nah, itu batasan khatam itu berapa kali tuh Pak Ustadz? Maksimal itu 3 hari. Ya, 3 hari khatam. Jadi 1 hari 10 juz. 1 hari 10 juz itu di luar bulan Ramadan. Tapi kalau di dalam bulan Ramadan kita mau khatam setiap hari diperbolehkan. Karena Rasulullah itu setiap malam menyelesaikan khatam Quran setiap bulan Ramadan. Tapi di luar bulan Ramadan Rasulullah memberi batasan maksimal 3 hari. Ya, tidak boleh lebih cepat dari itu. Nah, jadi ada peluang Mas Pur ya. Kalau memang kita bisa silahkan. Tapi kalau memang tidak bisa minimal 1 juz 1 hari. Kita usahakan di luar bulan Ramadan seperti itu. Jadi nanti ketika kita 11 bulan menanti Ramadan itu berarti minimal 11 kali kita khatam. Nah, ada juga yang perlu kemudian kita cermati. Kita kan sudah sering entengan berangkat ke masjid sebelum subuh. Ya, bahkan kemudian sebentar lagi ini mau adzan, saya sudah persiapkan berangkat ke masjid. Habis asar tidak pulang ke rumah mempersiapkan nanti masjid mau rame, ada yang mau buka bersama di sini ikut nyiapkan. Artinya kita sudah nyaman di masjid. Kita sudah berusaha menikmati kehidupan di masjid. Nah, ini jangan sampai kemudian hilang juga ya. Mampirnya setelah lepas Ramadan tidak pernah ke masjid ya, sampai kita bahkan sholat jamaah saja jarang ke masjid. Kita tidak pengen seperti itu ya. Nanti kita lanjut lagi Ustadz. Pemirsa, masih banyak ini yang akan kita obrolkan dengan Ustadz Fahmi terkait bagaimana refleksi akhir Ramadan ini sehingga ibadah kita paling enggak stabil, syukur-syukur lebih baik daripada Ramadan ya. Nanti kita lanjut lagi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami ngobrol dengan Ustadz Fahmi tentang refleksi akhir Ramadan. Kita lanjut lagi obrolannya. Oke Ustadz, tadi ada yang harus kita sampaikan ke pemirsa ini. Ya, pemirsa kita lanjutkan bahwasannya setelah kemudian kita mengupayakan mencintai untuk masjid, bagaimana kemudian kita merasa nyaman dengan masjid, jangan sampai kemudian kita itu terbebas seperti kuda liar kembali ya. Lepas dari kandangnya. Wah, apa kemarin di kandang? Tidak. Tapi hati kita ini sudah terpaut di masjid. Hati kita ini sudah betul-betul cinta masjid dan sebagainya. Sayang kalau kemudian kita malah meninggalkan begitu saja. Nah, bagaimana kalau memang saat itu kita bisa menghadirkan diri kita ke masjid, di luar bulan Ramadan ini pun juga kita ajak orang-orang di sekitar kita ya, tetap untuk memakmurkan masjid. Apa yang menjadi kegiatan masjid dan sebagainya kita ikut meramaikan dan sebagainya. Nah, termasuk ya semangat kita itu mendengarkan pengajian, kultum-kultum itu ya. Kita kan sering menunggu waktu taraweh, antara isya dan tarawih itu ada kultum, ada pengajiannya. Terus kemudian menjelang buka puasa ada pengajiannya, selepas subuh itu juga ada kultum dan sebagainya. Bahkan di 10 hari yang terakhir itu pun banyak sekali kajian-kajian untuk mengisi waktu iktikaf. Artinya seakan-akan kita paksakan ya, kita paksakan di dalam diri kita. Saya akan mendengarkan, saya akan menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Bukan berarti kemudian tuntas. Saya sudah istilahnya mafhum, saya sudah paham semuanya, terus tidak perlu ngaji. Jangan seperti itu. Karena apa? Ruh kita, hati kita itu dapatnya vitamin, dapatnya asupan makanan itu adalah dari taujih, dari tausiah, dari nasihat.
Kalau kemudian kita tidak pernah mendengar nasihat, kalau kita tidak pernah mendengarkan ayat-ayat Quran, peringatan dan sebagainya, lama kelamaan akan mengeras hati kita itu. Kalau dikasih tahu cuma enggak ada perubahan. Ini contohnya. Ya, mending OAE. Soalnya emang kadang gitu Pak Ustadz. Mas Pur ini pemahamannya emang kayak gitu, sering salah. Tadi Pak Ustadz bilang kita harus refleksi, malah pijet. Dia refleksi. Pijet refleksi. Jadi kita tambah pemahamannya ya selama bulan Ramadan sudah banyak sekali keilmuannya. Jangan sampai kemudian kita berhenti. Banyak sekali tempat-tempat yang menyelenggarakan taklim-taklim ya. Sebisa mungkin kemudian kita menghadirkan mosok kita itu bisa bekerja dari pagi hingga sore, sepekan itu sampai kemudian 7 hari full, tidak pernah ada istirahat. Kemana Mas Pur? Kerja misalkan itu ya. Wah hari gini masih kerja misalkan, iya tuntutan misalkan semacam itu. Dari pagi sampai kemudian pagi kembali kita bisa bekerja ya Mas. Mosok ngaji hanya 1 jam, ngaji hanya beberapa menit dalam rangka untuk memberikan makanan ke dalam hati kita tidak sempat. Jangan sampai seperti itu. Sehari kita makan berapa kali selepas Ramadan? 3 kali kembali misalkan. Ramadan kemarin 3 juga gitu ya. Sahur, berbuka, habis tarawih. Tetap 3 misalkan semacam itu. Malam? Habis tarawih itu malam Mas. Nah makanya yang namanya nutrisi, saya kan sudah datang di Jumatan lah. Bukan hanya butuh seperti itu, Jumatan aja tidur gitu ya. Dengarkan. Itu kalau mendengarkan khotbah tapi kita tertidur itu pahalanya Pak Ustaz. Ya kalau kemudian tidak masalah ya kalau kita, ya jangan sampai kemudian diniatkan terus ya. Saya lende itu. Masalahnya tertidur sampai Jumatan selesai sampai Jumatan berikutnya. Jadi dia seminggu di masjid. Itu berkenaan dengan taklim ya, dengan taklim jangan sampai kemudian juga terlepas. Termasuk juga semangat kita untuk bersedekah. Wah. Mas Pur sudah biasa memberi sahur, nah misalkan semacam itu. Nah terus ini saya berikan ke siapa ya? Nyatanya kemarin saya bisa mengalokasikan 1 harinya misalkan 30.000 untuk makan orang lain misalkan semacam. Ini mau tak kasih kemana ya? Silahkan ya. Kita mau ngasih ke anak-anak yatim silahkan. Yang jelas sedekah itu jangan hanya ketika datang kotak infak di hari Jumat. Tapi sedekah itu bisa ke siapapun. Ke keluarga kita bisa. Yang bukan menjadi tanggungan nafkah kita. Ke bisa, ke simbah bisa, silakan semacam itu. Atau kemudian ke tetangga dekat ya. Ini ada anak kecil yang butuh sepatunya, udah sehari 30.000 tabung dulu gitu. Ke Mbak itu boleh enggak? Mbak siapa dulu? Yang jelas. Mbak siapa dulu? Kemarin kan saya jalan ke Malioboro. Ada orang, ada apa Mbak? Sini Mas, terus tak kasih sedekah. Boleh Pak Ustaz? Boleh. Ya Mbak apa sih? Ini Mbak proses ini apa sih? Ya. Nah, jadi gini Mas, yang namanya sedekah itu tidak harus selalu berupa mal, harta, uang. Tidak harus seperti itu. Wah, malah kebenaran senang saya. Maksudnya bukan menambah kepelitan kita tidak ya. Tapi sedekah itu memang bisa berupa tenaga kita. Ya. Apa yang bisa kita sedekahkan? Sampai dalam bahasa hadisnya itu menaikkan kayu di atas punggung kuda. Sedekahnya berupa tenaga. Ada orang yang kemudian mau menaikkan barangnya ke atas punggung kuda tidak kuat. Ya kita bantu dengan itu bagian dari sedekah. Atau kemudian sekedar senyum. Itu juga sedekah. Bener ya. Ustaz. Mas Pur itu kota amal cuma disenyumi. Kalau udah sedekah katanya. Ini seperti yang dikatakan Pak Ustadz, menaikkan kayu ke punggung kuda. Masih nek pahalane pengen gede, menaikkan kayu sekalian dadi kuda. Banget kulo Mas. Ya Pak Ustaz. Enggak gitu. Itu ping sampelnya. Iya, jadi jangan dicerna mentah-mentah gitu. Ini gambaran yang diperlukan saat itu apa? Tenaga. Poin ini. Iya, tenaga. Bisa disedekahkan bisa ya. Jenengan membantu tenaga untuk tetangga misalkan apa? Mas minta tolong ini gentengnya tempat saya melorot semuanya, tinggal 1 ya. Jenengan benake semuanya boleh. Mau dikasih enggak usah, saya sedekahkan. Alhamdulillah semacam itu. Bisa seperti itu. Atau sedekah ilmu. Bertukar
wacana semacam ini bagian dari sedekah ilmu. Ya. Dan ilmu itu semakin disedekahkan, itu akan semakin bertambah. Tidak kemudian hilang dari dalam diri kita, tapi semakin kuat. Oh iya ya. Saya sampaikan ini ke Mas Pur, saya sampaikan ini ke Mbak Oni, ke Mas Tiawan, ke Mas Iwan, ke siapa saja bisa. Ya, sebagai kesimpulan Ustadz, dari obrolan kita terkait refleksi akhir Ramadan, biar pemirsa nanti makin mengetahui lagi, silahkan disampaikan sebagai kesimpulan. Ya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan meninggalkan kita bukan berarti kemudian kita hilang semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap memperhatikan kita. Allah tetap mencatat segala apa yang kita amalkan dan Allah akan membalas setiap amal-amal kita. Oleh karenanya, ketika kemudian kita mampu untuk mengarungi banyak amal di dalam bulan Ramadan, bagaimana kemudian dari isi karung tersebut kita semai kembali di luar bulan Ramadan ini. Bagaimana semangat kita untuk mendirikan sholat malam supaya jangan sampai kemudian terhenti, hilang sama sekali. Bagaimana tilawah kita jangan sampai hilang sama sekali. Bagaimana keinginan kita agar senantiasa memakmurkan masjid jangan sampai kemudian padam. Jangan sampai kemudian ketika kita bersedekah pun hanya ketika kita mengakhiri dengan menunaikan zakat fitrah, tetapi bagaimana setiap harinya, setiap pekannya kita alokasikan sedikit dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita berikan kepada yang lainnya dalam rangka untuk membersihkan harta dan sebagainya. Kemudian jangan sampai pula ketika kita ini menjadi orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala digolongkan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian pupus, kemudian hilang, tidak pernah kemudian melaksanakan apapun aktivitas-aktivitas di dalam bulan Ramadan yang sudah kita tunaikan kemarin. Ingat bahwasannya para sahabat ini selalu melepaskan Ramadan ini dengan tangisan. Jangan sampai kemudian kita tertawa, merasa bahagia, merasa bebas selepas Ramadan ini meninggalkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita sampai kemudian kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa'afu minkum billahi taufik wal hidayah. Ya, terima kasih sekali Ustadz. Terima kasih pemirsa, itu tadi uraian dari Ustadz Fahmi, semoga menambah ilmu dan wawasan kita tentang agama Islam. Dan kita harus pamitan, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Pekam Rukyah Jogja, terapi syar'i sesuai sunnah Nabi, pengobatan medis dan non-medis, Jalan Luwanu 44 Yogyakarta. Telepon 0823 1347 7172. Sahumu, sahabat Quran mulia, ngaji Quran asik. Telepon 0813 2846 4314.